はい、皆さん、こんにちは。元気ですか？もちろん元気ですね。私も元気です。じゃあ皆さん、今回は第20課ですね。第 20課を勉強したいと思います. Ya, kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar bab 20 ya, Mina Nihongo 1 ya. Oke. Pada bab kali ini kita akan belajar bentuk biasa atau lebih kita kenal dengan futsuke, nih. Bentuk biasa apa? Futsuke ya. Dalam bahasa Jepang bentuk biasa atau futsuke ini dalam bahasa Jepang. Nih. Ya, bentuk ini ya merubah bentuk yang tadinya mas des gitu ya. Bentuk mas des itu berubah menjadi bentuk biasa. Dan biasanya digunakan kepada lawan bicara yang derajatnya sama atau di bawah kita, biasanya adik kita lah, teman kita kayak gitu ya. Yang sama gitu ya. Bukan kepada yang lebih tua atau keatasan gitu ya. Bentuk biasa ya. Maksudnya adalah usia yang sama atau teman akrab kayak gitu ya. Berikut contoh bentuk teineike yang mas des itu dan bentuk biasa. Contohnya seperti ini ya. Perbedaannya ya, minasang ya. Kita lihat. Bentuk sopan dulu ya, yang teineike. Kata kerja ikimas menjadi iku. Ya. Ikimaseng menjadi ikanai. Ya, ikimaseng desta menjadinya ikanakata. Sama kayak kalau minasang lihat di sini ya. Iku di sini berarti jisoke ya, jisoke. Terus ikanai di sini naike, so des. Ya, yang bentuk ikimaseng desta adalah take ya. Lampau take ya. Terus untuk kata benda yang mati ya dan hidup, kita yang arimas dulu. Ada ya, yang maksudnya ada untuk benda mati, dan imas untuk benda hidupnya. Ya, arimas menjadi aru ya. Arimaseng nih bedanya. Arimaseng menjadi nai, bukan anai ya, bukan aranai tapi menjadinya nai. Ya, arimasta menjadinya atta. Arimasta menjadinya atta. Terus arimaseng desta menjadinya nakata kan. Arimaseng kan naik ya kan, bentuk lampaunya berarti nakata. Di sugiwa imas, bentuk untuk benda yang hidup, imas menjadi iru, shoke. Imaseng inai. Imasta menjadinya ita, bukan ita tapi ita. Imaseng desta jadinya ina kata ya. Oke, untuk kata sifat i ya, kata sifat i desnya doang yang hilang, misalnya yasui des ya jadi yasui. Yasukunai des menjadi yasukunai ya. Yasu kata des menjadi yasu kata ya. Yasu kunakata menjadi yasu kunakata des menjadi yasu kunakata. Disini kata sifat na nakeoshi ya, atau kata benda mungkin ya, sama ya. Hansamu des jadinya hansamuda, perubahannya tuh des menjadi da. Hansamu desta menjadi data. Jadi yang desta yang cari mesin desta, terus apa yang tidak apa desta itu jadinya data. Desta ya pokoknya ya. Hansamu ja arimaseng jadinya hansamu janai. Ja arimaseng kan? Arimaseng tadi kan nai kan? Ja nai. Terus hansamu ja arimaseng desta bukan hansamu ja data, bukan minasang, tapi hansamu ja nakata. Kenapa nakata sih kan arimaseng desta nih? Ya kan? Arimaseng desta kan, misalnya lihat di sini arimaseng desta tuh nakata. Jadi ya hansamu ja nakata. Nah, kata benda sama ya, sepertinya sama seperti nakeoshi ya. Amedes contohnya nih. Amedes, ameda. Amedesta, amedata. Nih. Ameja rimaseng, amejanai. Ameja rimaseng desta, ameja nakata. Sini. Jadi yang harus perhatikan adalah dalam kalimat tanya dan pernyataan ya. Pernyataan dalam bentuk futsuke atau biasa ini, partikel biasanya nggak dipakai minasang atau dihilangkan. Maksudnya tuh ketika bicara sama lawannya itu memang kaiwa ya, ketika kaiwa gitu tuh orang Jepang jarang pakai partikelnya gitu kalau untuk yang bentuk futsuke gitu ya. Seperti partikel yang apa aja yang hilang nih? O, ga, ka, wa, he ya.
Dan untuk kata tanya ya, kalau nanya kan bisa nanya nikah gitu kan minasan kan. Nah, itu K-nya biasanya hilang, tapi sebagai gantinya itu diganti dengan nada atau intonasi sebagai penggantinya nih. Atau intonasi sebagai penggantinya ya. Jika kalimat tanya maka nadanya atau intonasinya itu naik. Ya, nadanya intonasinya naik, dan jika pernyataan gitu ya, maka intonasinya datar ya atau turun. Ya, intonasinya datar dan turun ya. Intonasinya datar. Ya, intonasinya datar dan nadanya turun gitu ya. Ini beberapa contoh ya. Ini contohnya beberapa kalimat dengan menghilangkan atau tidak menggunakan partikel-partikel yang tersebut, yang ini nih. Contohnya ya. Dan merubah kalimatnya, misalkan contohnya seperti ini. Kohi o nomimasu ka? Kohi o nomimasu ka? Bentuk futurnya kohi nomu. Kohi nomu. Kohi nomu gitu. Jadi nadanya ke atas kan, bukan kohi nomu kan. Kohi nomu kayak gitu ya nadanya. Kohi nomu ke atas kan, kohi nomu ke atas gitu ya. Terus bawahnya astahima desu ka? Yang bagusnya bentuk sopannya ya. Astahima desu ka? Yang bentuk biasanya astahima. Astahima. Ya, astahima. Astahima. Asta Tokyo e ikimasen ka? Asta Tokyo e ikimasen ka? Bentuk masen ka kan? Asta Tokyo e ikimasen ka? Itu bentuk biasanya. Ya. Bentuk sopannya ya. Bentuk biasanya asta Tokyo ikanai. Asta Tokyo ikanai. Atau asta Tokyo ikanai. Asta Tokyo ikanai. Jadi nadanya naik kan? Bukan asta Tokyo ikanai, bukan. Kalau itu udah artinya udah beda. Berarti nggak akan ke Tokyo, dia nggak akan pergi. Tapi kalau minasang bilangnya asta Tokyo ikanai gitu kan. Jadi nadanya nanya asta Tokyo ikanai gitu kan. Jadi nadanya naik, jadi artinya nanya gitu ya. Terus lagi ya, soko ni hasami ga arimasu ka? Soko ni hasami ga arimasu ka? Ya, bentuk futsunya soko ni hasami aru. Ya. Soko ni hasami aru. Soko ni hasami aru. Jadi pokoknya naik nadanya. Soko ni hasami aru. Pokoknya nadanya naik, bukan soko ni hasami aru. Bukan, tapi soko ni hasami aru. Terus lagi nani o shite imasu ka? Nani o shite imasu ka? Nani o shite imasu ka? Ya, nani o shite imasu ka? Ya. Jadinya nani shiteiru ya. Bisa shiteiru atau shiteru. Sama, shiteiru atau shiteru. Oke, misalkan sensei saya mau pakai shiteiru gitu ya. Oke, saya kasih ini ya. Shiteiru. Ya. Nani shiteiru kan? Ya. Contohnya itu ya. Kalau nggak pakai bisa nani shiteru gitu ya. Nani shiteru. Nadanya bukan datar. Jadi kalau nanya ingat ya, kalau nanya itu nadanya naik, tapi kalau pernyataan nadanya datar atau turun. Oke? Ja. Bentuk biasa dari ga ya. Bentuk biasa dari ga yang biasa kita pakai tapi ya kan. Contohnya kono tabemono wa takai desu ga oishii desu gitu kan. Makanan ini mahal tapi enak gitu ya. Nah, itu bentuk futsunya itu kedo, nih minasan kedo. Memiliki arti yang sama ya, itu tapi ya. Dan sering digunakan di percakapan seperti contoh berikut nih. Sono ramen oishii desu ka? Sono ramen oishii desu ka? Apakah ramen itu enak gitu kan? Hai, karai desu ga oishii desu. Ini yang bentuk sopannya ya. Ini bentuk sopannya. Sono temate. Sono ramen oishii gitu kan. Ya, sono ramen wa saya ini biar lebih jelas ya. Sono ramen wa ya. Sono ramen wa oishii desu ka? Sono ramen wa oishii desu ka? Dan apakah ramen itu enak? Hai, karai desu ga oishii desu. Gitu ya. Ya. Seperti ini ada sedikit gangguan ya. Sono ramen wa oishii desu ka? Hai, karai desu ga oishii desu. Ya, pedas tapi enak. Terus bentuk biasanya, futsuke-nya
Sono ramen oishi. Ya kan nggak ada kan k-nya kan. Jadi pakainya nada. Sono ramen oishi. Sono ramen oishi. Ramen itu enak tuh kan. Hai-nya jadinya apa? Bukan un ya, tapi bacanya. Karai kedo oishi. Ya. Karai kedo oishi. Ya. Ya, tuh kan. Pedas tapi enak gitu ya. Minasang. Oke. Diulang lagi ya videonya minasang yang bab 20 ini ya. Jadi bab 20 ini benar-benar harus hati-hati karena antara pernyataan dan pertanyaan itu benar-benar pengaruh. Kalau yang minasang kemarin pelajari kan ada k-nya. Jadi tahu nih mana pertanyaan, mana pernyataan gitu. Tapi kalau yang bab 20 ini udah partikel nggak dipakai ya kan. Terus mainnya di nada gitu. Terus bentuknya futsu itu kayak gimana? Terus bentuk iye dari futsunya iye itu apa ya kan? Iye itu penolakan iye gitu ya. Apa bukan uun ya, tetapi gitu ya. Bacanya gitu. Minasang diulang lagi ya videonya, diulang dan kalau ada memang yang belum ditanyakan boleh tanya ke saya. Silahkan tanya ke saya dan buat rebung contohnya yang sebanyak-banyaknya. Oke, minasang. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan kotobanya ditambahkan setiap harinya ya, tambah sedikit demi sedikit ditambah ya. Tambah lagi dan diulang. Minasang. Oke. Ja, kyou no jugyo ga owarimashita. Ya, minasang, sekali sama desta. Ja, mata.